Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ali Abdul Aziz selaku mahasiswa PJJ PAI UIN SSC Cirebon. Yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Musyafa LCMPDI, dosen dari mata kuliah Ushul Tarbiyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ushul Tarbiyah, atau dalam bahasa Indonesia berarti dasar-dasar dari pendidikan. Pendidikan Islam itu bukan didasarkan pada hawa nafsu, atau juga bukan didasarkan dari ideologi-ideologi atau kepercayaan-kepercayaan yang jauh dari syariat. Karena agama Islam itu punya landasan dan hukum tersendiri yang jelas. Apa itu landasan dan sumber hukum Islam atau pendidikan Islam? Pendidikan Islam itu mempunyai landasan atau sumber yang jelas yang berasal dari 4 pilar, 4 dasar, yaitu pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, atau kata lain bisa kita kenal dengan Al-Hadis, kemudian ketiga dari sirah para sahabat, dan kemudian yang keempat itu berasal dari ijtihad para ulama. Nah, itu 4 pokok, 4 dasar yang menjadi sumber hukum atau landasan dari pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang mana dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi kita umat Kangjeng Nabi. Dalam Al-Quran itu ada petunjuk, satu ada dalam bentuk akidah atau kepercayaan yang harus kita ikuti, yang diikuti oleh manusia. Ada juga petunjuk yang berbentuk akhlak, artinya sesuatu yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan sehingga kehidupannya itu tertata dengan rapi. Dalam Al-Quran juga itu terdapat petunjuk yang berbentuk syariat, yang mana syariat itu adalah hukum yang harus diikuti oleh manusia, hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Yang kemudian pada hari ini bisa kita kenal atau bisa kita dengar dari para guru dan alim ulama, akidah itu adalah iman, kemudian akhlak itu tasawuf, dan syariat itu adalah Islam. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat dan surah-surah yang menjadi dasar atau landasan tentang pendidikan Islam. Di antaranya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seorang pendidik. Itu dimuat oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 43 sampai 44, yang mana artinya dan kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui. Kemudian dalam ayat 44-nya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikra atau maknanya itu Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, dalam ayat ini itu mengandung makna atau artinya atau bisa kita realisasikan di dalam kehidupan kita bahwa Al-Quran ini, ayat ini menjelaskan untuk kita menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian dalam ayat lainnya, yaitu dalam masih surah An-Nahl ayat 170, ayat ini menjelaskan tentang peserta didik. Yang tadi itu untuk pendidiknya atau sebagai guru, dan yang ayat selanjutnya itu tentang peserta didiknya. Dalam Al-Quran, ya ayuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqq mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Jika kamu kufur, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Maha Allah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini menjelaskan tentang seorang peserta didik atau seorang santri atau seorang murid, seperti itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Di antaranya itu dalam surah Al-Baqarah paling awal, ya, ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ila akhirih. Dalam ayat itu kita mendapatkan petunjuk tentang tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surah yang lain, dari surah Al-Ankabut ayat 19-20, ayat itu menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar. Ada juga ayat dari surah Al-Maidah ayat 67 itu tentang menjelaskan metode pembelajaran. Jadi artinya dalam Al-Quran itu sangat banyak kita temukan yang menjadi petunjuk tentang metode atau dasar-dasar pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, yang merupakan sumber atau dasar dari pendidikan Islam itu adalah sunnah an-nabawiyah, yaitu perkataan, ucapan, perlakuan atau apa yang melekat pada Rasulullah SAW itu menjadi ada yang menjadi disebut dasar atau landasan dari pendidikan. Dalam konsep pendidikan, kedudukan as-sunnah mempunyai dua manfaat. Di antaranya satu, bahwa as-sunnah itu adalah berguna untuk menjelaskan sistem pendidikan Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran.
tadi kita temukan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan. Nah, manfaat dari hadis ini adalah, atau as-sunnah ini adalah menjelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian manfaat yang kedua adalah menggariskan metode-metode pendidikan yang dapat dipraktikkan, yang mana dari hadis tersebut dijelaskan juga metode-metode pendidikan yang langsung dipraktikkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian yang ketiga, landasan atau dasar dari pendidikan Islam itu adalah sirah atau athar para sahabat. Di zaman para sahabat ada yang dikenal dengan ro'yu, yang artinya ro'yu itu adalah pemikiran manusia, tapi pemikiran ini tidak serta-merta dilakukan atas kehendak sendiri, tapi pemikiran manusia ini berdasarkan ilmu. Sebagaimana ketika suatu waktu ada sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat, diutus ke kota Yaman untuk dijadikan di sana sebagai dalam rangka dakwah, menjalankan atau menyebarkan agama Islam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Hai Mu'adz, jika engkau diminta memutuskan perkara, suatu perkara oleh masyarakat di sana di Yaman, dengan apa engkau akan memutuskan hukum tersebut?" Maka sahabat Mu'adz menjawab, "Dengan kitabullah," yaitu dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah menjawab, "Bagaimana jika engkau tidak mendapati solusi untuk menetapkan perkara itu di dalam Al-Quran?" Maka sahabat Mu'adz menjawab, "Dengan as-sunnah Rasulullah," atau dengan al-hadis. Kemudian Rasulullah menanyakan lagi kepada sahabat Mu'adz, "Kemudian bagaimana kalau engkau tidak mendapati di situ di dalam as-sunnah Rasulullah?" Maka sahabat Mu'adz menjawab, "Saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak kembali." Nah, atas dasar itulah maka ro'yu itu meliputi ijtihad, meliputi juga maslahah mursalah dan urf atau adat kebiasaan masyarakat. Kemudian dasar atau yang merupakan landasan dari hukum Islam, pendidikan Islam, yang keempat itu adalah ijtihad para ulama. Ijtihad itu dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk selalu berdasarkan ajaran Islam. Usaha kerja keras ini dilakukan ketika pada masa tertentu dan daerah tertentu tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari nas Al-Quran ataupun dari nas As-Sunnah tentang suatu permasalahan. Ijtihad sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman para sahabat. Namun tampaknya literatur-literatur yang ada menunjukkan bahwa ijtihad masih terpusat pada hukum syara. Yang kita kenal dan kita ketahui, seorang mujtahid atau orang yang berijtihad itu seperti ada Imam Malik yang dikenal dengan mazhab Malikinya, atau ada juga Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya, ada juga Imam Hanafi, dan kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan mazhab Hanbali. Beliau semua itu adalah para ulama yang berijtihad
mengistinbat hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah, yang kemudian hukum-hukum itu dituangkan di dalam kitab-kitab dan dirapihkan di dalam mazhabnya masing-masing. Ijtihad boleh dilakukan yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Amr bin As, yang artinya apabila hakim telah menetapkan hukum kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka baginya itu ada 2 pahala. 2 pahala itu adalah satu dari sisi ijtihadnya dan satu lagi dari sisi ijtihadnya itu adalah benar, alias sesuai dengan hukum Allah. Akan tetapi apabila ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya itu salah, maka baginya itu 1 pahala. Nah, 1 pahala itu hanya dari sisi ijtihadnya saja. Nah, kemudian dari pemikiran manusia yang tadi kita bahas, yang menjadi landasan pendidikan, yang pertama tadi ada ijtihad, nah yang kemudian yang keduanya itu ada maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Menetapkan suatu peraturan atau perundang-undangan yang tidak disebutkan atau tidak kita temukan di dalam nas Al-Quran atau Al-Hadis, tidak ditemukan. Maka dengan pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan, maka itu disebutlah maslahah mursalah. Jadi penarikan kebaikan dan menghindari kerusakan itu bisa diterima selama tidak menyalahi nas Al-Quran ataupun nas As-Sunnah, dan memang itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat. Kemudian ada juga yang ketiga dari ra'yu itu adalah disebut uruf. Uruf itu dalam bahasa atau artinya itu bisa diistilahkan dengan adat istiadat, atau nilai-nilai dan adat istiadat dari masyarakat. Nah, uruf juga itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang tertanam di dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang kali dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat. Nah, selama maslahah mursalah dan uruf itu tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, maka itu bisa dijadikan sebagai asas atau dasar dari pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.